Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat GASIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pengurapan kuasa kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus melingkupi menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita buka Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, Engkau yang melayakan kami, menguduskan kami, mata kami tertuju kepadamu. Biarlah kami penuh dengan kasih karunia oleh karena Yesus. Pertolonganmu sungguh ajaib. Biar Engkau berjaga-jaga di pintu bibir mulut kami, agar kami tidak terlanjur perkataan perbuatan. Biarlah kami tidak lalai di dalam segala hal. Tapi oleh pertolongan Tuhan, Engkau menjaga kehidupan kami, Tuhan. Dan tolong kami agar menghasilkan buah pada musimnya, Tuhan. Bahkan di luar musimnya, Tuhan, kami tetap berbuah. Bapa di surga, kami mau merenungkan sabda firman-Mu, dan kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus 12. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bahwa karunia roh yang Tuhan berikan untuk kebaikan kita bersama. Tuhan tidak membiarkan kita kosong tanpa apapun, tetapi Dia akan memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan karunia yang satu itu untuk kebersamaan. Karunia yang satu itu untuk melayani di dalam kesatuan tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, di dalam ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, saudara, dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul mengingatkan bahwa setiap orang percaya telah, bukan lagi nanti, tetapi telah menerima karunia dari Roh Kudus. Nah, karunia itu bukan untuk pamer, kesombongan, flexing, tapi untuk pembangunan tubuh Kristus secara keseluruhan. Jadi jangan ada di antara kita yang memiliki karunia roh, terus kita tidak memperlambakan. Sebab jahat di mata Tuhan ketika kita menguburkan talenta, karunia yang Tuhan berikan. Nah, pada saat itu jemaat Korintus juga ada mengalami guncangan, kekacauan. Karena ada orang yang justru ketika dia dipenuhi Roh Kudus merasa sombong, merasa diri lebih hebat. Berkata-kata dengan bahasa roh, dia merasa dia seorang yang khusus. Padahal dipenuhi Roh Kudus itu adalah hal yang lazim di dalam kehidupan orang percaya. Seperti Paulus, dia memiliki berbagai macam karunia, tapi dia lakukan itu untuk memberitakan Injil bahkan di penjara sekalipun. Jadi saudaraku yang diberkati, karunia roh itu adalah alat untuk membawa kita pada satu pelayanan yang penuh dengan kuasa untuk meneguhkan pelayanan itu dengan tanda-tanda yang ada pada kita. Nah, Paulus menegaskan bahwa semua karunia berasal dari satu roh yang sama. Dari roh yang sama yaitu Roh Kudus. Itu adalah pemberian Tuhan. Sekalipun beda-beda bentuknya, tetapi bermanfaat. Tujuannya untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada yang diberikan karunia hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan. Ada yang punya karunia mujizat, membuatan, membedakan roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, tapi semuanya oleh Roh Kudus yang dikaruniakan dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan ini kita baca kembali di dalam ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada setiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia roh untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Tapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Perenungan pada pagi hari ini, saudara, yang pertama, setiap orang percaya memiliki karunia. Pasti, saudara. Pasti ada. Dari antara 9 karunia roh, pasti satu pun ada. Atau ada yang memiliki beberapa sekaligus. Bahkan ada yang memiliki semuanya. Tidak ada satupun yang tidak dikaruniakan sesuatu oleh Roh Kudus. Mungkin kita tidak menyadari karunia kita atau merasa kecil hati karena karunia kita tampaknya biasa. Namun, itu ada. Nah, saudara butuh mentor, saudara butuh pemimpin rohani, untuk membimbing saudara untuk bertumbuh karena karunia roh itu dapat dikubur ya. Di dalam Matius 25 dikatakan ada orang punya 1, 2, dan 5 talenta. Yang banyak talenta karena dia paham talenta yang ada padanya diperlabakan, yang 2 talenta diperlabakan, tapi yang 1 talenta dikubur. Nah, kadangkala saudara, semakin kita tidak menyadari karunia kita, semakin kita menguburkan itu dan kita tidak pakai untuk pelayanan. Semua orang pasti punya karunia. Yang kedua, itu bukan untuk kesombongan, bukan untuk bangun ego, bukan untuk membuat kita jadi beda satu dengan yang lain dan menjadi satu spesial dibanding yang lain, tapi untuk pelayanan dan kebaikan bersama. Bukan untuk kebanggaan dan bukan untuk menyalahgunakan. Bukan untuk saudara punya karunia kesembuhan terus saudara minta uang kepada orang lain bagi orang yang saudara sembuhkan. Tidak, saudara. Tapi bagilah itu dengan cuma-cuma. Engkau telah mendapatkan dengan cuma-cuma, maka bagikanlah itu dengan cuma-cuma. Yang terakhir, sumbernya adalah satu, Roh yang sama yang memberikan, yaitu Roh Kudus. Karena Dia adalah Roh yang sama yang memberikannya itu kepada kita, sebenarnya kita terhubung satu dengan yang lain, akan diperintah oleh Roh yang sama. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, ketika mengaplikasikan roh karunia roh tersebut, akan terjadi ketertiban. Tidak mungkin kacau, karena roh yang sama. Ketika sedang ada dalam pertemuan jemaat, yang satu akan berkata-kata pengetahuan mungkin, lalu yang satu akan berkarunia bahasa roh, yang lain akan menafsirkan, dan itu tidak akan kacau, tapi saling membangun satu dengan yang lain. Tidak ada tempat untuk membandingkan karunia satu dengan yang lain karena rohnya sama. Saudara, nggak mungkin kita bilang rohnya itu lebih hebat daripada saya. Saudara, sadarilah kalau kita itu hanya tools, hanya alat. Tuhan berdaulat. Kalau Dia pilih seseorang dengan karunia lebih istimewa, bukan berarti dia beda dengan saudara yang memiliki karunia yang mungkin saudara pikir saya tidak istimewa. Semua karunia istimewa. Amin. Nah, karunia roh kita simpulkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 hingga ayat yang 11. Itu karunia yang dilahirkan oleh Roh Kudus, ya. Yang roh yang ada pada kita itu punya kekhususan berkarunia. Yang pertama kata-kata hikmat. Yang kedua, kata-kata pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia menyembuhkan. Yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan roh. Yang kedelapan, karunia berkata-kata bahasa roh. Yang kesembilan, karunia menafsirkan. Apa itu kata-kata hikmat? Kata-kata hikmat itu kata-kata bijaksana, seperti kata-kata yang ada di Amsal. Dia memiliki banyak solusi terhadap satu peristiwa-peristiwa yang sulit. Biasanya itu dipakai untuk memberikan nasihat, memberikan satu penyelesaian dalam satu persoalan. Kata-kata hikmat itu biasanya mengklirkan satu persoalan, kemudian memberikan solusi dan jalan keluar. Yang kedua adalah karunia pengetahuan. Karunia pengetahuan bahwa itu terjadi ketika sesuatu yang mungkin terselubung, tersembunyi, tersimpan di masa lalu atau masa yang akan datang, tapi orang yang memiliki karunia pengetahuan tiba-tiba dikasih tahu sama Tuhan. Kamu di masa lalu, kamu mungkin pernah aborsi. Kamu di masa lalu, kamu pernah mengalami kehancuran, ya. Sebagai anak, kamu pernah sangat dilukai. Tiba-tiba. Padahal orang itu nggak pernah tahu latar belakang saudara. Itulah kata-kata pengetahuan. Tiba-tiba tahu. Ya, seperti Tuhan Yesus tiba-tiba tahu. Seorang perempuan yang ada dari Samaria tiba-tiba tahu. Yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu. Kamu sudah 5 kali punya suami, dan yang ada padamu sekarang bukan suamimu. Perempuan itu takjub.
Mungkinkah dia itu Mesias karena dia memberitahukan segala sesuatu yang aku lakukan? Nah, itu kata-kata pengetahuan. Lalu karunia iman. Saudara, karunia iman adalah karunia untuk mempercayai hal-hal yang sulit untuk terjadi, tetapi itu dapat terjadi. Contohnya, Nabi Elia, ya. Karunia iman itu hampir sama dengan karunia mengadakan mujizat. Karunia iman itu adalah karunia untuk begitu besar imannya, sehingga hal-hal yang sulit ketika dia yakin, dia imani, betul-betul terjadi, saudara. Itu hampir sama, dan itu karunia iman itu menjadi latar belakang juga untuk karunia menyembuhkan dan karunia mengadakan mujizat. Amin. Karunia menyembuhkan, menumpangkan tangan, orang itu sembuh. Seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Karunia mengadakan mujizat, seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Seperti Yesus juga membuat orang lumpuh itu tiba-tiba berjalan, orang buta melihat. Jadi itu hal-hal yang hampir sama. Karunia menyembuhkan itu mujizat juga, tapi ada mujizat-mujizat yang lain seperti mengubah air menjadi anggur. Ya, saudara, karunia mengadakan mujizat juga seperti Yesus berkata begini, kamu ambil 2 dirham di mulut ikan. Nah, itu mujizat. Karunia membuat 5 roti dan 2 ikan itu menjadi memberi makan 5.000 orang laki-laki dan sisanya ada 12 bakul. Itu karunia mengadakan mujizat. Yesus memiliki semua karunia tersebut. Karunia untuk bernubuat itu ada 2 hal, yaitu foretelling dan foretelling. Foretelling adalah untuk memprediksikan secara pasti karena dari Tuhan hal-hal yang akan terjadi kemudian. Foretelling adalah karunia untuk menghibur, berkata-kata dengan kata-kata yang nasihat, yang penuh dengan penguatan. Kamu akan menjadi hamba Tuhan. Itu karunia nubuatan foretelling. Kamu akan dipakai oleh Tuhan dan lain sebagainya. Nah, saudara, ada karunia juga yang membedakan bermacam roh. Tiba-tiba saudara ngerti, ini roh perjinahan, ini roh percabulan, ini ada roh okultisme yang mengikat saudara. Di sini ada atmosfer perdukunan. Nah, itu karunia membedakan bermacam-macam roh. Lalu ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Itu yang seringkali ketika orang menyembah, dia berkata-kata dengan bahasa roh, orang menemukan itu palsu dan lain sebagainya. Ketika seseorang penuhi dengan Roh Kudus, dia nggak bisa tahan mulutnya dan kemudian berkata-kata hal-hal yang lain, bahkan bisa berbahasa Cina, bisa berbahasa-bahasa yang lain, seperti waktu di loteng Yerusalem seperti itu. Baru karunia untuk menafsirkan bahasa roh, yaitu bahasa roh yang disampaikan oleh orang lain, dia akan menafsirkan dan menjelaskan artinya. Itu adalah karunia roh, roh yang ada di dalam kita, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh roh yang sama dan satu, itu Roh Kudus. Amen. Selanjutnya, saudara, di dalam Roma 12 ayat 6-8 ada karunia untuk pelayanan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Si pemberi hendaklah memberi dengan hati yang ikhlas. Si pemimpin hendaklah memimpin dengan rajin. Si pemberi kemurahan hendaklah melakukannya dengan sukacita. Nah, karunia yang disebut itu merupakan karunia yang dipakai untuk melayani, yaitu nubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan. Men, saudara, nah ini merupakan satu tipikal, yaitu yang pertama bernubuat. Ya, bernubuat itu adalah menyampaikan kata-kata seperti yang saya sudah jelaskan tadi tentang hal-hal yang prediktif. Hal-hal yang prediktif, hal-hal yang Tuhan akan kerjakan, hal-hal yang membangun, hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan seperti yang disampaikan oleh kitab Wahyu, hal-hal yang akan terjadi kemudian yang sifatnya pasti. Itu nubuatan. Lalu ada karunia untuk melakukan pelayanan. Lalu karunia untuk melakukan pengajaran, lalu karunia untuk menasihati, memberi, memimpin, menunjukkan kemurahan. Ini adalah satu bentuk dari karunia roh yang ada, maka kita dapat bernubuat, kita dapat melayani, kita dapat mengajar. Dengan kata-kata hikmat pengetahuan, orang bisa mengajar.
Dan dengan kata-kata hikmat dan pengetahuan orang bisa menasihati. Jadi karunia roh adalah tools dan karunia pelayanan adalah satu jenis pelayanan yang dapat kita lakukan. Ketika ada orang yang eh, memiliki karunia untuk menyembuhkan, dia juga punya karunia. Dia melakukan itu untuk memberi kemurahan kepada setiap orang yang membutuhkan. Karunia memimpin dan menunjukkan kemurahan dan lain sebagainya. Dan saudara, di dalam Efesus 4 ayat 11 hingga ayat 13 berkata karunia jabatan untuk membangun rasul, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Karunia tersebut adalah yang pertama rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar dengan tujuan memperlengkapi orang kudus dan membangun tubuh Kristus. Nah, dari karunia-karunia roh yang ada, dari karunia-karunia berkata-kata hikmat, pengetahuan, dan lain sebagainya, kemudian akan membentuk satu ciri khas jawatan pelayanan. Apakah seorang itu termasuk dalam jawatan rasul, atau jawatan kenabian, atau jawatan penginjil, atau jawatan gembala, jawatan guru. Dan karunia-karunia roh itu akan membentuk satu pelayanan yang khas. Pelayanan rasul itu misalnya kuat sekali pelayanan kepemimpinannya, dan biasanya karunia roh yang ada padanya itu makin banyak biasanya. Karunia nabi itu biasanya diwarnai dengan kata-kata pengetahuan, nubuatan, ya, kata-kata hikmat, pengetahuan, nubuatan. Kalau karunia penginjil biasanya kata-kata pengetahuan juga, kata-kata nubuatan, dan juga biasanya disertai dengan tanda-tanda yaitu melakukan mujizat. Karunia iman itu biasanya ada di penginjil. Kalau gembala itu biasanya ada kata-kata hikmat, pengetahuan, dan kemudian gembala ini memiliki karunia-karunia melayani, memberikan kemurahan, dan lain sebagainya. Kalau guru itu biasanya kata-kata hikmat juga dan pengetahuan. Jadi semakin satu karunia-karunia Roh Kudus itu menyertai seseorang dan kemudian membentuk suatu pola. Seperti yang saya katakan tadi, nabi biasanya dipenuhi dengan karunia-karunia roh yang ciri-cirinya prediktif, menegur, mengkoreksi, tapi juga membangun. Itu biasanya disertai dengan karunia-karunia roh yang karunia-karunia nubuat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi saudara, dengan ciri-ciri khas tersebut, maka jawatan itu semakin shaping, semakin tajam. Dan tujuannya adalah pembangunan tubuh Kristus. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 hingga 11, dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari kasih karunia Allah yang beraneka ragam. Nah, dari kategori pelayanan yang ini ada dua, yaitu yang pertama untuk berbicara, menyampaikan firman, yang kedua dengan tindakan, yaitu melayani Tuhan. Melayanilah dengan kekuatan dari Tuhan. Ada orang yang tidak pintar bicara, tapi dia punya karunia kemurahan yang luar biasa. Dia memberi, dia memberkati, dia merawat seperti Mother Teresa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk preaching. Dia tidak memiliki satu kekhususan untuk berkhotbah di KKR, tapi tindakannya dia pakai dalam pelayanan. Ya, dengan secara luar biasa dia melayani orang-orang di Kalkuta, India, dan itu karunia melayani yang luar biasa. Demikian saudara, mari setiap karunia yang ada bukan hanya sekedar kita pintar berkata-kata, karena banyak karunia memberikan kemahiran dalam berkata-kata. Tapi ada juga karunia yang memampukan kita untuk melayani dengan apa yang ada pada kita. Nah saudara, dari 1 Korintus 12 kita belajar tentang karunia roh yang beragam tapi satu roh. Dari Roma 12 kita belajar tentang karunia berdasarkan anugerah Tuhan. Di dalam Efesus 4 karunia yang kita terima dalam karunia roh itu akan membentuk satu ciri khas spesifikasi jawatan dalam pelayanan untuk pembangunan gereja. Dari 1 Petrus 4 tadi dikatakan gunakan karunia untuk melayani dengan setia. Perenungan yang terakhir saya mau sampaikan buat kita semua. Saudara, apakah saudara sudah mengenali dan menggunakan karunia? Apakah saudara sudah memakai karunia itu untuk membangun? Atau saudara menguburkannya? Atau saudara hanya untuk kepentingan diri sendiri? Apakah saudara menghargai karunia orang lain dalam kesatuan tubuh Kristus? Atau justru saudara
iri hati dengan penggunaan karunia orang lain yang mungkin kelihatan lebih populer, lebih hebat. Mari saudara, kita renungkan. Sudahkah saudara menerima karunia atau belum menyadarinya? Kalau saudara sudah memiliki karunia, lakukan itu untuk melayani sesama saudara. Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan, kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memperlengkapi, Engkau memberikan kami kuasa, supaya kami menjadi anak-anak Allah yang dipakai untuk kerajaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah hamba-Mu di dalam nama Yesus, diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Tuhan. Kami sambut berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini. Bagi yang belum punya karunia roh, aku berdoa engkau akan menyadari karunia roh. Pasti ada, setiap orang paling tidak memiliki satu karunia. Aku berdoa agar engkau menerima impartasi karunia Roh Kudus yang khusus dan spesifik. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, saat ini hamba-hamba Tuhan yang diberkati, kiranya engkau diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami sekalian. Biarlah kami menjadi orang-orang yang care, orang-orang yang peduli untuk melayani Tuhan dengan karunia yang ada pada kami. Bukan untuk pamer, tapi segala sesuatu digunakan untuk membangun karyamu yang luar biasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Gunakan karuniamu untuk melayani sesama. Demi nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Terima kasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.